Sekarang kita mau lihat apa aja sih sifat-sifat logaritma supaya kita bisa mainin logaritmanya ya. Jadi aturan mainnya itu ada beberapa sama kayak eksponen ya. Jadi yang pertama aturan mainnya itu sederhana dulu ya. A log A ya. Contoh misalnya 2 log 2. Artinya kan apa? Artinya kan berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya, 1. Jadi angka berapapun pangkat berapa yang hasilnya angka itu sendiri? Jawabannya selalu 1 ya. Itu sifat yang pertama. Gampang. Sifat yang kedua, ya ini paling sering dipakai nih. Jadi kalau kita punya A log, nah terus ini hasilnya adalah B dikali C misalnya ya. Contoh B dikali C. Nah, ini sifatnya berarti kalau kita punya perkalian di sini, kita bisa pecah mereka. Pecahnya jadi gimana? A log B jadi tambah A log C. Ya, ini jadi yang tadinya perkalian jadi penjumlahan. Ya, ini mirip banget sama eksponen nih. Kalau di eksponen kan A pangkat B dikali A pangkat C itu A pangkat B plus C. Ya, jadi ini yang dikali jadi dijumlah ini juga sama nih. Ininya dikali hasilnya berarti lognya bisa dijumlah. Basisnya sama. Ya, ini basisnya sama. Basisnya A. A. Yang ketiga, kita ada pembagian. A log B per C sama dengan apa? Nah, ini kalau pembagian sama ya analoginya. Jadi A log B sekarang tadi ditambah, sekarang dikurang. Ya, A log C. Balik lagi, ingat eksponen itu kalau kita pembagian dibagi A log C, A pangkat C ya berarti A pangkat B dikurang C. Jadi analogi aja. Oke, sifat keempat sekarang ya, sifat keempat. Ini sifat penting. Jadi kalau kita punya A log B, ya, A log B, ini kita bisa bikin jadi kebalikannya, yaitu 1/. Kalau kita bikin 1/, berarti nanti B sama A-nya kita tukar. Jadi B log A. Oke, ini sifat penting. Jadi misalnya contoh 3 log 9 ini sama dengan 1/9 log 3 gitu. Sifat yang kelima ya, ini sering disebut namanya kalau bahasa Inggrisnya itu change of base ya, change of base. Kalau bahasa Indonesianya ya berarti perubahan basis ya. Rumusnya perubahan basis. Jadi kita bisa ganti basis log kita. Caranya gimana? A log B ini sama dengan gimana cara kita ganti basisnya? Ini kan basisnya A. Nah, sekarang kita bisa bikin ini jadi log B dibagi log A. Ya. Jadi B-nya ini di atas, basisnya yang lama di bawah. Nah, sekarang ini kosong nih. Kosong. Basis ini bisa berapapun. Jadi bisa diganti sama angka berapapun. Selama dia masih mengikuti definisinya. Jadi bisa kita tulis C. Ya, misalnya contoh. Kita punya 10 log 1000 misalnya. Nah, ini kita bisa ganti nih basisnya. Jadi, kamu tulis dulu log 1000 dibagi log 10. Nah, ini basisnya bisa berapapun. Kamu bisa tulis 2, ya. Bebas. Kamu mau ganti ini jadi 3. Jadi 3 log 1000 dibagi 3 log 10. Ini hasilnya sama. Ya, jadi angkanya bisa berapapun si basisnya ini. Itu perubahan basis. Ya. Sifat yang keenam, ya, ini kalau misalnya kita punya A log B, oke, tapi A-nya ini ada pangkatnya lagi, ya, A-nya ini dipangkatin, misalnya pangkatnya apa? Misalnya pangkatnya C, ya, A pangkat C, log, nah B-nya juga dipangkatin, ada D, dipangkatin juga. Nah ini kita bisa sederhanain, pangkatnya ini kita bisa keluarin ke depan. Caranya gimana? Aku tulis dulu A log B. Gini ya, A log B. Nah, C sama D-nya kemana? Pertama, yang D-nya itu ke atas di pecahan. Kedua, yang C-nya itu jadi di bawah jadi penyebut. Jadi,
ini dikali, ya. Jadi dari ini kita bisa keluarin pangkatnya. Pangkatnya jadi perkalian. Yang di dalam B, D ini jadi pembilang di atas, ya. Ini yang C yang di basisnya itu jadi penyebut di bawah. Itu. Ini aturan ke-6. Contoh misalnya, contoh ya, 4 log 9. Nah, ini kita bisa otak-atik sedikit. Misalnya contoh ya, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, artinya ini pangkatnya bisa keluar nih, jadi 2 log 3. Nah, di depannya itu jadi 2-nya itu ke atas, 2 yang di sini ke bawah, dia jadi pecahan. Jadi ini 2 per 2. Ya, atau 2 per 2 itu kan 1. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak 2 log 3. Jadi 4 log 9 itu sama aja kayak 2 log 3. Dengan aturan ke-6 ini. Ya. Sama yang terakhir, aturan ke-7. Ya, terakhir. Itu kalau misalnya kita punya angka A, terus dipangkatin sama A juga, tapi log. Ya, pokoknya pangkatnya logaritma. Nah, di sini kita bisa sederhanain nih. Ini A, ini ada A log B. Ini hasilnya tinggal ambil B-nya aja. Gitu. Jadi misalnya kamu punya contoh 4 pangkat 4 log 1 per 10. Nah, ini nanti kamu tinggal ambil ininya aja. Hasilnya jadi 1 per 10 aja dari aturan sifat ke-7 ini. Ya, jadi sifat-sifatnya emang agak lebih banyak daripada eksponen ya, tapi yang penting latihan terus, nanti pasti ini semua bisa dihafalin di luar kepala.